Saya mau tanya nih, kalau yang kaya suruh syukur, yang susah suruh sabar, susahan mana sabar sama syukur? Makanya terima aja hidup apa adanya. Hidup tuh nggak usah banyak ngeluh. Hidup kalau mau pengen tenang, pengen selamat, kuncinya ada 3. 1, jangan banyak ngeluh. Pagi-pagi masang status, ada yang begitu? Ada. Pakai nulis, sebenarnya hidup ini bagaimana sih? Ya. Ngeluh. Kalau ngeluh, ngeluhlah sama Allah. Ungkapkan semua rasa dan perasaanmu kepada Allah. Jangan suka pamer rasa di hadapan orang, apalagi pamer kesedihan. Nggak ada yang ngalem. Ujung-ujungnya ntar orang-orang pada makan bandeng, dia ketulangan. Orang beli motor, dibeli Paramek. Orang nempatin rumah baru, dia masuk rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, hamidan wa musalliyan wa musallimah. Hadratil Mukarram Kiai Haji Demyati beserta keluarga dan seluruh jajaran Dewan Guru dan Rektorat Institut Agama Islam Darul Fikri, seluruh jamaah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini momen penutup aja nih ceritanya, Bu ya. Saya jamaahnya tinggal kebagian sisa. Jadi sisa-sisa jamaah, dan mudah-mudahan ini termasuk inti dan poinnya ada di sini semua. Antara bawa pulang berkahnya. Nyanyi udah, joget udah, nyawer saya udah siapin saweran tuh, nggak keburu. Nggak keburu saya dalam rangka memperingati hari lahirnya Pondok Pesantren Darul Fikri, hanya sekedar ingin mengingatkan saja bahwa pondok pesantren ini didirikan dan dibangun dengan susah payah, perjuangan dan pengorbanan, sampai titik sekarang ini alhamdulillah berkembang dengan pesat. Tujuan utamanya adalah menyiapkan generasi penerus kita, anak-anak putra-putri yang berkualitas, yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Maka itu saya hendak mengingatkan kepada jamaah, ini terkait tanggung jawab kita semua dengan pendidikan anak-anak kita. Di dalam Al-Quran Allah menyebut anak itu dalam 4 sebutan. Yang pertama, Allah menyebut anak dalam Al-Quran dengan sebutan musuh. Aneh enggak? Anak disebut musuh oleh Allah dalam Al-Quran. Ada ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara pasangan hidupmu dan anak-anakmu yang akan menjadi musuh bagi kamu. Ini karena yang ada perempuan mulu nih. Jadi pasangan hidup kalau buat ibu-ibu berarti suami. Tapi ini babnya bukan bab nikah. Kalau bab nikah saya bahas di situ. Tapi saya singgung sedikit. Suami itu, Bu, partner hidup, teman hidup, pendamping hidup. Untuk kita bekerja sama untuk tujuan yang sama. Tapi alih-alih teman sebenarnya teman, bisa saja pasangan kita itu menjadi musuh. Ada yang begitu? Ada yang bininya dibunuh sama suaminya, ada yang suaminya dibunuh sama istrinya. Ada kan? Padahal ngimpi juga kagak kalau pasangan hidup jadi musuh.
Orang pacarannya sampai setengah mati, sampai mempertaruhkan nyawa, udah berumah tangga musuhan. Sering terjadi KDRT, ada istri babak belur digebugin sama suaminya, ada. Yang lebih parah, suami babak belur digebugin bininya, tuh suek namanya, Bu. Ada nggak? Di sini nggak ada, di sini di mana-mana ada, Masya Allah. Tapi kalau digebungin sih nggak ada, tapi yang disandra mah banyak. Yang tadinya merdeka begitu nikah malah disandra sama bininya, udah nggak merdeka lagi. Kemarin megang duit, sekarang udah megang duit, bininya semua yang megang. Ada yang begitu, ada. Tuh yang nyengir-nyengir semuanya tuh. Orang dulu Indonesia dijajah 350 tahun sama Belanda, berjuang untuk merdeka sampai banyak yang meninggal, yang jadi korban, jadi pahlawan. Jutaan rakyat Indonesia meninggal untuk merebut kemerdekaan. Udah merdeka dijajah sama bini. Ada begitu, ada. Nyesel dong para pejuang. Udah segitu aja. Ini anak nih. Anak itu bisa jadi musuh kita. Allah udah sebut, maka itu fahdaruhum, hati-hati kamu. Hati-hati. Waspada dengan anakmu yang mimpinya aja tidak ada orang tua, bermimpi anaknya akan jadi musuh, tapi nyatanya sudah banyak buktinya. Itu satu, sehingga panjang-panjang, ini mah buat penutup doang. Yang kedua, Al-Quran menyebut anak itu dengan sebutan fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu itu bisa menjadi fitnah bagimu. Fitnah itu artinya bencana, Bu. Ujian hidup. Yang ujian itu nggak banyak orang yang lulus dalam ujian. Kalau sekolah biar kata nggak pantas lulus, itu kadang-kadang dibela-belain sama guru. Saya dulu waktu masih belajar ngajar di SMA, saya ngajar di Aliyah, saya ngajar murid-murid yang goblok-goblok supaya lulus kita dongkar, kita tambahin nilainya. Kata saya 5 tahun saya ngajar, nilai kuliah saya habis buat nambahin mereka itu. Sekarang ijazah saya udah nggak ada nilainya, udah habis buat bagi-bagi murid supaya lulus. Kalau jujur-jujuran banyak yang nggak lulus. Begitupun ujian dunia, diuji kita nih sebenarnya oleh Allah. Harta itu ujian. Yang dikasih banyak diuji, bisa sabar, bisa syukur atau tidak. Yang dikasih dikit diuji, sabar atau tidak. Makanya jangan bilang, Bu, orang susah diuji. Orang kaya juga diuji, cuman kagak berasa dia. Gitu. Al-Quran bilang begitu di dalam surah yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian, dan di dalam hidup ini kata Allah, kami timpakan kepada kamu keburukan dan kebaikan sebagai ujian bagi kamu. Itu harta tuh. Makanya banyak orang yang punya harta nggak selamat, banyak. Saya mau tanya nih, kalau yang kaya suruh syukur, yang susah suruh sabar, susahan mana sabar sama syukur? Hah? Sama-sama susah, sama-sama susah. Tapi kalau mau dilihat sebenarnya lebih sulit syukur, karena orang kalau dikasih kelebihan, duit banyak, badan sehat, fisik tampan, ya wanita cantik, udah kaya raya cantik, mantap, banyak duit, kan mau ngapain aja bisa, mau belagu bisa, mau jalan-jalan bisa, mau tiduran bisa, betul. Kalau yang susah diuji, disuruh sabar. Kenapa saya bilang lebih susah syukur? Karena orang susah mah nggak ada pilihan selain sabar, nggak ada lagi, udah. Mau kemana coba dah? Mau maksiat modalnya kagak punya. Nih ustadz-ustadz nih
Alhamdulillah pada taat-taat, pada soleh-soleh, ya belum tentu soleh beneran. Boleh jadi pengen tapi nggak tahu tempatnya. Boleh jadi tahu tempatnya tapi nggak punya modalnya. Maka ya emang udah nggak ada apa-apa, udah mainnya ke majelis taklim aja udah. Sama tablik akbar lumayan gratis, dapat snack. Husnuzon, ya Bu ya. Makanya terima aja hidup apa adanya, hidup tuh nggak usah banyak ngeluh. Hidup kalau mau pengen tenang, pengen selamat, kuncinya ada 3. 1, jangan banyak ngeluh. Pagi-pagi masang status. Ada yang begitu? Ada. Pakai nulis, sebenarnya hidup ini bagaimana sih? Yeah. Ngeluh. Kalau ngeluh, ngeluhlah sama Allah. Ungkapkan semua rasa dan perasaanmu kepada Allah. Jangan suka pamer rasa di hadapan orang, apalagi pamer kesedihan. Nggak ada yang ngalem. Bestinya nih yang baca nih, bestinya teman setianya begitu baca, apa dibilang? Emang lu doang, gue juga sama gitu. Kata bestinya nih, kata temennya yang muka 2, tahu muka 2? Di depan dia baik tapi di belakang suka ngomongin. Ada yang begitu teman? Ada. Tuh begitu baca status begitu, apa kata dia? Lu rasain. Nggak ada untungnya Bu. Makanya hidup nggak usah ngeluh. 1. Yang kedua, jangan suka sibuk sama nasib orang. Udah masing-masing bagian. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami udah jatah, kami yang membagi jatah kehidupan manusia. Di ayat lain Allah bilang inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang kuasa meluaskan rizki dan menyempitkan rizki. Yang dikasih luas dia mesti bersyukur, yang dikasih sempit mesti bersabar. Sudah begitu, udah bagiannya, nggak usah nengok kemana-mana, nggak usah. Kalau menengok ke bawah, melihatnya jangan ke atas. Kayak kuyuk negeri geledeng. Kalau nengoknya ke atas melulu, ya, lihat ke bawah. Ibu nggak punya mobil, nggak usah sedih. Alhamdulillah masih punya motor. Ada orang sampai ini hari belum pernah naik motor, nggak punya duit beli motor. Untung ibu berarti. Yang punya sepeda jangan lihat yang punya motor, lihat yang jalan kaki. Nggak punya sepeda jalan kaki mulu. Yang punya kaki jangan ngelihat yang punya motor, lihat tuh banyak orang kagak punya kaki nggak bisa jalan. Boleh, tapi melihat orang yang nasibnya lebih baik jangan. Bahaya. Kenapa? Lama-lama muncul iri, hasut, dengki. Bisa nggak? Bisa. Ujung-ujungnya ntar orang-orang pada makan bandeng, dia ketulangan. Orang beli motor dibeli Paramek, orang nempatin rumah baru dia masuk rumah sakit, kan menderita, nggak tenang hidup. Akhirnya tidur nggak nyenyak, makan kagak enak, lama-lama bisa kurus. Lihat kiri kanan yang kurus-kurus itu, lihat tuh. Tapi bukan berarti orang kurus itu orang dengki, bukan. Manusia mah udah potongannya Bu. Ada yang tulangnya tulang lempeng, itu makan 3 piring gua kurus aja. Ada yang tulangnya tulang bergelombang, jadi kalau makan dikit langsung bengkak. Ada. Makanya ada orang kaya kurus, ada orang susah gemuk. Ada nggak? Ada. Cuman yang pasti mah kalau dengki itu pasti bahaya. Dah sampai di situ saya ngomongin harta. Ini paling penting anak. Anak itu ujian juga. Yang nggak punya anak pengen punya anak, yang punya anak pusing nggak ngurusin anak. Udah pusing tapi kepengen aja. Begitu diuji kita oleh Allah. Bisa nggak ngurus anak? Ntar ditanya Bu. Ada orang tua nanti bisa masuk surga gara-gara dapat pertolongan dari anaknya. Sebaliknya ada orang tua baik bisa masuk neraka gara-gara tidak mampu ngurus anaknya. Ini saya mengingatkan bahwa anak buat kita amanah Allah, dan itu bagian daripada ujian hidup kita. Yang ketiga, Quran menyebut anak itu sebagai zinah. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak atau keturunan itu adalah hiasan kehidupan dunia. Petani
anaknya jadi jenderal, bangga nggak orang tuanya? Naik nggak martabatnya? Lesti babanya tukang mie ayam, sekarang ngetop gara-gara Lestinya juara. Betul? Dah ngapa jauh-jauh ke Lesti, yang deket di sini ada. Bangga kan? Bahkan yang kagak tahu urusannya, tetangganya jadi polisi, tetangganya yang bangga. Orang yang jadi jenderal, orang lain yang bangga. Apalagi keluarganya, apalagi orang tuanya pasti bangga kalau anaknya berhasil. Itu disebut dengan hiasan hidup. Makanya orang tua suka pesan sama anak, nak lu belajar yang bener, jangan sampai kayak bapak lu tiap hari bawa traktor mulu kerjaannya, udah kayak ciku-ciku di sawah. Pengen anaknya jadi menteri gitu ya. Kali-kali aja ntar kapan-kapan orang Indramayu ada yang jadi presiden. Tahun berapa tahu? Bisa. Bangga nggak orang Indramayu kalau orang Indramayu ada yang jadi presiden? Bangga tuh. Yang kagak tahu urusan bangga, yang nggak pernah terlibat pun bangga, apalagi orang tuanya. Maka sebutan Quran, anak itu bisa menjadi kebanggaan bagi keluarga. Tapi belum cukup sekedar berbangga di dunia ini, hidup sebentar dan sementara. Yang lebih permanen ketika Allah menyebut dalam Al-Quran, dan itu dalam bentuk doa, Allah hadirkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi Quran atau Allah menyebut anak itu sebagai qurrata a'yun. Secara harfiahnya itu apa namanya itu? Permata hati, belayan jiwa, kebanggaan orang tua karena memiliki anak yang berkualitas, anak yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang tua maunya begitu, harusnya anak itu benar-benar menjadi kebanggaan kita nanti di hadapan Rasulullah dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang soleh dan solihah, itu baru namanya qurrata. Karena orang tua pada akhirnya dikasih duit banyak pun belum tentu senang ketika anaknya tidak memiliki rasa hormat kepada orang tuanya. Betul? Maka pada akhirnya anak yang soleh, yang tahu adab dan tata krama, itu bisa menjadi kebanggaan lebih bagi orang tuanya. Hari ini banyak orang pinter tapi tidak beradab, bahkan makin hari makin pinter tetapi perilakunya makin rusak. Maka itu pesantren dibutuhkan hadir di tengah masyarakat untuk menjawab tantangan ini. Bahkan ke depan eranya udah berbeda. Emak-emak sekarang ini dia sekedar main HP, taunya main TikTok, selesai. Ke depan ini udah persoalannya udah beda lagi tantangannya. Ini sekarang namanya generasi Gen Z. Ntar tahu tuh ke depan generasi apa lagi modelnya, Bu. Pendidikan kadang-kala kalah hari ini dengan perkembangan teknologi yang begitu deras menggusur perilaku. Tuh, saya ambil contoh. Belum lama ini ada, saya nggak sebut daerahnya, seorang ibu dibunuh oleh anaknya yang baru umur 12 tahun. Ada kan? Itu kan gara-gara anaknya suka main game, Bu. Game apa tuh yang perang mulu tuh, yang mainnya perang itu. Pokoknya ada yang menghalang, dibunuh. Otaknya sudah disetting sedemikian rupa, semua pihak, siapapun yang menghalangi keinginannya dianggap musuh. Itu terbentuk oleh game yang setiap hari dia mainkan itu. Kalau kita mama nggak ngerti dah mainan gituan. Bahkan nih agama ke depan itu, Elon Musk itu sudah punya rancangan dengan teknologi AI-nya, artificial intelligence, kecerdasan buatan yang mengalahkan manusia, kecerdasannya. Agama menjadi hal yang tidak lagi diperlukan dengan melakukan konstruksi sejarah. Ya, saya ngomong begini ngerti nenek urusan nih.
Pokoknya intinya ke depan itu tantangannya jauh lebih berat. Tapi Allah sudah ingatkan kepada kita, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idah tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum ay ilzamu ala anfusikum, jaga dirimu, mawas diri bil mubadarah ilal a'malis salihah, dengan senantiasa mendorong amal-amal soleh, perilaku-perilaku yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik yang didasarkan atas iman kepada Allah. Maka kalau kau mau berpegang dengan agama Allah itu, la yadurrukum man dhalla idah tadaitum, kamu kalau memegang hidayah Allah, berpegang dengan hidayah Allah, atau kau sudah mendapatkan hidayah Allah, apapun yang merusak itu tidak akan pernah bisa merusak kamu. Kamu akan selamat selama berpegang dengan agama. Lagi-lagi saya hendak menyatakan, pesantrenlah jawaban bagi generasi depan kita untuk menghadapi tantangan ke depan yang lebih berat. Kalau sekarang kita udah merasakan tantangannya berat, ketahuilah 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan jauh lebih berat lagi tantangannya. Saya bilang tadi, sampai agama pun nanti orang disetting otaknya merasa tidak perlu lagi dengan agama. Hanya orang-orang yang punya kesadaran iman yang kuat saja yang tidak akan tergerus oleh arus zaman. Dan mudah-mudahan anak-anak kita dengan semangat perjuangan dan pengorbanan kita, kesungguhan kita memegang amanat Allah dengan anak-anak kita, kita didik mereka dengan baik, kita tanamkan keimanan yang benar, kita contohkan amal soleh, kita dorong mereka untuk menjadi anak-anak yang baik, kita doakan setiap saat agar anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah di zaman manapun dia hidup. Insya Allah anak-anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, aminnya gampang, ngerjainnya yang rada susah. Saya cuman mau mengingatkan itu, ya Bu ya. Ya Bu ya, udah paham kan? Paham? Jelas? Paham? Udah jelas, udah paham, cukup. Terima kasih. Doakan mudah-mudahan Pondok Pesantren Darul Fikri terus berkembang untuk menjadi wadah pendidikan anak-anak kita, untuk melahirkan generasi-generasi yang mampu menjaga amanah agama ini. Dan kita orang-orang tuanya yang terlibat insya Allah akan terus mendapatkan pahala mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia, ketika kita meninggalkan generasi yang berkualitas. Dan dukungan kaum muslimin muslimat yang ada wilayah sekitar sini terhadap keberadaan pondok pesantren sangat diperlukan agar kita bersinergi bersama, sama-sama berjuang. Saya dari nol duduk di sini. Nah, makanya tiap tahun saya harus datang, saya mengingatkan ini semua. Perjuangan tidak pernah boleh berhenti. Tapi percayalah, Kendun juga nggak bisa berjuang sendiri dengan bersama keluarganya. Kita semua harus bergandengan tangan dengan satu niat, niatkan semata-mata karena Allah, berjuang di jalan Allah, berkorban di jalan Allah. Allah yang akan menuntun kita sampai ke sorganya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang, berkorban, bersungguh-sungguh di jalan kami, akan kami tuntun mereka menuju jalan-jalan kami. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi suruh doa ya. Jadi harapan tadi saya susulkan dengan biniyatil Fatihah. Wa'fu anna ya karim, Allahumma ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, wa ufir lana ya dal ula fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah. Allahumma ij'al sayyiatina sayyiati man ahbabta, wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta.
Allahumma rzuqna malan yakfina wa baitan ya'wina wahfaz alaina ukulana wa adyanana wa ahlina wa amwalana wa qina syarra may yu'dina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.